Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang teori Peplau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizal ingin membacakan riwayat Hildegard E. Peplau. Biografi Hildegard E. Peplau, lahir di Reading, Pennsylvania 1909, lulus dari Hospital School of Nursing di Postow, Pennsylvania pada tahun 1931, selesai BA dalam psikologi personal dari Benito College pada tahun 1943, MA di keperawatan psikiatri dari Universitas Columbia, New York pada tahun 1947. Dalam pengembangan kurikulum 1953, Profesor Emeritus dari Universitas Rutgers. Sekian dan terima kasih. Pengertian teori Peplau. Mode, konsep, dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh Peplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan seorang lain yang menggunakan dasar hubungan antar manusia yang mencakup 4 komponen sentral, yaitu klien, perawat, masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit, sumber kesulitan, dan proses interpersonal. Yang pertama adalah klien. Klien adalah sistem yang berkembang terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologis, interpersonal, dan kebutuhan serta selalu berupaya memenuhi kebutuhan dan mengintegrasikan belajar pengalaman. Yang kedua, perawat. Perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipasi, sedangkan pasien mengendalikan isi yang menjadi tujuan. Yang pertama itu ada mitra kerja. Perawat menghadapi klien seperti tamu yang dikenalkan pada situasi baru. Yang kedua ada narasumber, memberikan jawaban yang spesifik terhadap pertanyaan tentang masalah yang lebih luas dan selanjutnya mengarah pada area permasalahan yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, pendidikan merupakan kombinasi dari semua peran yang lain. Yang keempat ada kepemimpinan. Kepemimpinan membangun hubungan dan demokrasi sehingga berlangsung individu untuk berperan. Yang kelima ada pengasuh atau pengganti, membantu individu belajar tentang keunikan tiap manusia sehingga dapat mengatasi konflik interpersonal. 6. Konselor meningkatkan pengalaman individu menuju keadaan sehat, yaitu kehidupan yang kreatif, instruktif, dan produktif. 7. Sumber kesulitan atau masalah. Ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. 8. Hubungan interpersonal. Dalam ilmu komunikasi, proses interpersonal didefinisikan sebagai proses interaksi secara simultan dengan orang lain dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, biasanya dengan tujuan untuk membina suatu hubungan. Hubungan interpersonal yang merupakan faktor utama model keperawatan menurut Peplau mempunyai asumsi terhadap 4 konsep utama, yaitu 1. Manusia atau individu. Manusia atau individu dipandang sebagai suatu organisme yang berjuang dengan caranya sendiri untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kebutuhan. 2. Masyarakat atau lingkungan. Masyarakat atau lingkungan, budaya, dan adat istiadat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi kehidupan. 3. Kesehatan. Kesehatan didefinisikan sebagai perkembangan kepribadian dan proses kemanusiaan yang berkesinambungan ke arah kehidupan yang kreatif, konstruktif, dan produktif. 4. Keperawatan.
Kesehatan dipandang sebagai proses interpersonal yang bermakna. Proses interpersonal merupakan materina, force, dan alat edukatif yang baik bagi perawat maupun klien. Pengetahuan diri dalam konteks interaksi interpersonal merupakan hal yang penting untuk memahami klien dan menghadapi resolusi masalah. Proses interpersonal yang dimaksud antara perawat dengan klien ini memiliki 4 fase diantaranya. 1. Fase orientasi. Pada tahap ini, perawat dan klien merupakan kontrak awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. 2. Fase identifikasi. Terjadi ketika perawat memfasilitasi ekspresi perilaku pasien dan memberikan asuhan keperawatan. 3. Fase eksplorasi. Fase ini merupakan inti hubungan dalam proses interpersonal. Fase resolusi. Fase ini merupakan fase di mana perawat berusaha untuk secara perlahan kepada klien untuk membebaskan diri dari ketenangan kepada tenaga, kesehatan, dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menjalankan secara sendiri. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori keperawatan menurut Peplau. Aplikasi yang dapat kita lihat secara nyata yaitu pada saat klien mencari bantuan. Pertama, perawat mendiskusikan masalah dan menjelaskan jenis pelayanan yang tersedia. Dengan berkembangnya hubungan antara perawat dan klien, bersama-sama mendefinisikan masalah dan kemungkinan penyelesaian masalahnya. Dari hubungan ini, klien mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan pelayanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, dan perawat membantu klien dalam hal menurunkan kecemasan yang berhubungan dengan masalah kesehatannya. Artinya, seorang perawat berusaha mendorong kemandirian pasien. Berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa teori Peplau menjelaskan bahwa teori Peplau dikembangkan untuk memberikan bentuk praktik keperawatan jiwa. Oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antara perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan WAL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.